ada caranya biar bisa. Oh, udah. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak jemaah i'tikaf yang semoga ikhtiarnya untuk menyebut Lailatul Qadar Allah balas dengan kebaikan 1000 bulan. Ya, jadi seolah-olah ngaji 1000 bulan ini lumayan ya Pak. 83 tahun 4 bulan. Lumayan. Tetapi lagi-lagi mungkin ada yang waktu itu subuh saya ngisi kajian Lailatul Qadar ya, mungkin ada yang belum datang. Saya sampaikan bahwa kata Grand Syekh Ahmad Thayyib, beliau bilang ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang 1 Ramadan, namanya Abu Razin Al-Uqaili. Ada yang bilang 17 Ramadan, ya, yang dimana 17 Ramadan kita merayakan apa tuh Pak? Nuzulul Quran. Sedangkan redaksinya kan jelas, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Qurtubi menjelaskan ketika di Quran ada kata Inna anzalnahu, hu-nya misalkan tidak disebut nih kemana baliknya, tapi pasti itu baliknya ke Quran, karena sudah menjadi sesuatu yang masyhur. Kalau misalkan tidak ada kata ganti, maka itu kembalinya ke Quran. Berarti kalau misalkan Lailatul Qadar itu sebabnya turun Quran, ya harusnya pas malam nuzulul Quran. Sedangkan kita meyakini nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini yang pertama kali nulis sirah nabawiyah, cerita Nabi, kisah Nabi secara lengkap. Beliau kenapa berpendapat pada 17 Ramadan, dan ini yang mungkin tidak banyak disadari oleh kita yang merayakan nuzul Quran tanggal 17, itu karena berbarengan dengan terjadinya perang Badar, ya. Yaumal taqal jam'an, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Nah, di sini pendapatnya Ibnu Ishaq, dan ternyata Ibnu Ishaq tidak sendirian. Ada namanya Abdullah bin Zubair, ini putranya Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Ada lagi, satunya lagi Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini yang terkenal sebagai sufi, ya, sufi. Hasan Al-Basri dan juga ulama. Ada yang bilang kapan? 19 Ramadan. Itu pendapatnya Sayyidina Ali. Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, lebih condong di 10 malam terakhir, tapi pada malam 21. Ya. Nah, baru selebihnya ada sahabat Nabi menghadap Nabi karena bermimpi tanggal 23, lalu Nabi bilang itu Lailatul Qadar, dan Nabi juga bilang bisa jadi tanggal 25, dan mayoritas ulama sepakat pada tanggal 27. Cuma kata Ibnu Mas'ud dan Abu Abdurrahman bilang, saya takut apa? Ayat takilan nas fi hadhil lailah. Saya takut kalau misalkan dikaji tanggalnya doang, ya, manusia akan mewakilkan upaya ibadahnya pada tanggal-tanggal itu toh. Makanya takutnya, atau bahkan mungkin sudah terjadi di antara kita, malam 21 tarawih rame, 22 sepi, 23 rame, 24 sepi. Dia takut nih kejadian Pak, saya waktu tahun lalu kan saya dapat ngimam Qiyamul Lail malam 27, rame banget Pak. Saya tanya Mas Agung, kemarin rame nggak? Ya enggak kan, bukan malam 27. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tahun lalu saya ngimam Qiyamul Lail tanggal 27, memang ditaruh sama Mas Agung tanggal 27 itu full sampai belakang Pak. Saya tanya, kemarin begini nggak? Enggak Mas Rizky, soalnya bukan tanggal 27. Nah, ini yang dikhawatirkan siapa? Ibnu Mas'ud dan Abu Abdurrahman tadi. Sehingga pesannya Grand Syekh Ahmad Thayyib, jangan fokus ngemonitor tanggal, tapi ingatlah di saat turun Quran berarti turun juga perintah sekaligus larangan yang ada di dalam Quran. Misalkan bapak-bapak beriktikaf, beribadah, anta'budullah, ya, u'budullah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, itu kan perintah Allah. Maka perkara ibadahnya itulah yang akan membuat kita menyebut Lailatul Qadar. Misalkan ada lagi yang senang bersedekah,
Sedekah perintah Quran enggak? Anfiku mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Maka orang yang berinfak boleh jadi dia menjalankan perintah Al-Quran. Ketika dia meyakini itu, maka insya Allah dia menjemput malam Lailatul Qadar. Jadi nggak usah pusing sama tanggal. Lakukan saja amanah Quran yang sebisa mungkin sebaik-baiknya. Insya Allah tanpa kita incer-incer tanggalnya, nanti kita dapat. Ya, itu cara berpikir yang ingin dibangun Generasi Al-Azhar. Dan ternyata Gus Baha juga bilang begitu. Wes, pokoknya selama kamu ibadah tiap malam Ramadan mesti dapat Lailatul Qadar. Kalau kamu cuma ngincer di tanggal-tanggal tertentu, seolah-olah yang dikejar itu makhluk. Lailatul Qadar itu kan makhluk. Maksudnya ya apa sesuatu yang diciptakan oleh Allah, keutamaan. Takutnya yang dikejar malah itunya, bukan lillahi ta'alanya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi saya berdoa betul kita semua yang berusaha menghidupkan hari-hari kita dengan bizikrillah, ya, dengan ibadah kepada Allah, maka semoga kita mendapatkan fadilah daripada malam Lailatul Qadar. Lalu ditanya lagi segmen sama anak SMA, Pak. Berarti kalau malam Lailatul Qadar ibadahnya malam doang dong Ustadz, paginya nggak apa-apa, nggak usah. Ya nggak gitu maksud saya. Jadi kenapa gitu? Selalu dimaknai begitu, bahwa fadilah itu memang secara ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajar. Memang waktunya mulai dari ba'da maghrib sampai fajar. Sebentar memang waktunya, tetapi bukan berarti ibadahnya di waktu itu toh. Kenapa? Karena tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar itu kan salah satunya pertama tubuhnya gemetar, kulitnya agak merinding gitu. Ini juga nggak bisa kan, misalkan kelar-kelar kajian Lailatul Qadar kita tangan digini-giniin gitu. Perkaranya apa? Ustadznya bilang tanda-tanda Lailatul Qadar bergetar. Yang kedua hatinya lembut. Nah, hati lembut ini jangka panjang. Yang tadinya mungkin gampang marah, ya, sekarang jadi lebih sabar, ya. Yang tadinya mungkin sering mengeluh, sekarang lebih banyak bersyukur. Nah, itu tanda jangka panjang. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, lebih mudah nangis. Ini juga jangan sampai kelar-kelar pengajian pada nangis gitu. Alasannya apa? Kata ustadznya tadi tanda-tanda dapat Lailatul Qadar apa? Saya gampang nangis. Nangisnya berjamaah lah, bingung Pak orang. Nangis itu kalau kata Imam Nawawi Al-Bantani adalah bagaimana caranya kita punya kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran kalau sepanjang apapun usia kita tidak akan pernah bisa mengganti kebaikan yang Allah berikan pada kita. Maka harusnya kita bersedih. Loh, kok bisa-bisanya kita mengabaikan waktu ibadah, kesempatan hidup, sedangkan saya gunakan seumur hidup untuk ibadah pun belum tentu bisa membalas rahmatnya Allah. Itu akhirnya menangis ini menjadi satu representasi atau perwakilan bahwa kita hatinya terus tertaut pada Allah. Lalu kalau sering ketawa maksudnya apa? Ketawa itu maksudnya adalah ketika kita terbahak-bahak atau berbangga-bangga atas kemaksiatan yang kita lakukan. Misalkan, kadang kan ada aja Pak dalam satu circle orang mokel bangga gitu. Udah gitu mokelnya diceritakan. Ah ngapain sih puasa saya dong nih, enak nih, seger nih siang-siang. Emang kamu gara-gara puasa lemes kayak ayam sayur misalkan gitu. Itu berbangga atas keburukan, kata Nabi adalah kullun ummati mu'afan. Semua umatku, dosa-dosa umatku seluruhnya diampuni kecuali satu, orang yang berbangga atas keburukan. Kenapa lah? Misalkan gini Pak, kita sudah dijaga aibnya sama Allah, tidak dibuka sama Allah, berarti kan Allah sayang sama kita. Udah dijaga, udah ditutupi, kita sendiri yang buka. Kata Allah lah, ini orang gimana gitu kan. Masa udah dijaga aibnya, dibaik-baikin, malah dibuka sendiri. Nah, jadi itu sebagai pengantar. Semoga hati kita senantiasa tertaut kepada Allah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ternyata Quran ini bukan cuma bicara ibadah, Quran ini bukan cuma bicara tentang muamalah, tetapi dalam beberapa ayat Quran itu ingin mengingatkan tentang apa yang ada dalam diri kita. Nah, ini kan di sini insya Allah pemuda semua nih. Maksudnya pemuda itu kepanjangan pernah muda gitu, Pak. Nah, ya, nah di sini ada satu kalimat dari ulama, ya. Ini guru saya yang menyampaikan, al insanu awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa ma bainahuma hamilul hadra. Manusia itu diawali dengan nutfah. Nutfah itu sperma.
wa akhiruhu jifah, diakhiri dengan menjadi bangkai, wa ma bainahuma hamilul hadroh, dan di antara dia awalnya sperma lalu menjadi bayi, lalu keluar dari rahim ibu, terus tumbuh sampai akhirnya nanti kembali dikubur, itu manusia selalu hamilul hadroh. Hamilul hadroh itu di perutnya ada kotoran, yang dimana kalau dalam sistem pencernaan itu kan kita mesti buang air segala macam. Nah, kalimat ini ingin memberikan gambaran bahwa semulia-mulianya manusia, sekaya-kayanya manusia, sehebat-hebatnya dia, tetap aja di perutnya ada kotoran. Yo mbok yo, jangan sombong-sombong banget. Elon Musk sekaya itu juga, kalau yang namanya keseleo kakinya tetap sakit, Pak. Makanya manusia itu diciptakan memang penuh dengan rasa lemah. Meskipun dia orang yang kuat gitu, orang kuat dalam artian punya status, jabatan dan sebagainya, tetap kalau tubuhnya ada yang encok dikit, ya duduk sakit. Tetap aja. Makanya membedakan apa? Yang membedakan adalah atqakum, ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Ditambah lagi, sering disampaikan bahwa usianya umat Nabi Muhammad itu tidak panjang. Baina sittin wa sab'in, hanya 60 sampai 70. Dan di sini Al-Qur'an juga menyampaikan kalau misalkan fasenya itu paling cuma 3. Ya. Fasenya orang hidup itu cuma 3. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Nah, ini ada di Quran surah Ar-Rum. Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Bayi itu lemah apa kuat, Pak? Lemah. Makan aja harus disuapin. Bahkan di awal-awal fase bayi hanya bisa menerima ASI atau susu. Sampai dia usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apakah untuk menghidupi dirinya dia harus bekerja sendiri? Enggak, dia harus dibantu, harus disokong kemampuannya, karena dia belum bisa melakukan apa-apa sendiri. Nah, itu sebetulnya juga sekaligus menjadi teguran buat kita. Jangan sampai ketika kita sudah kerja, ketika kita sudah bisa mencari rezeki sendiri, ya, lalu di PHK ngomong putus asa begini, kalau saya nggak kerja besok saya makan apa? Padahal sejak dulu nggak kerja pun udah bisa makan. Nah, ini kadang keyakinan kita goyah. Kalau sudah punya pikiran seperti ini, nanti merembet paling parahnya adalah apa? Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ah, ini repot. Padahal kita sejak dulu makan nggak makan, bisa minum nggak bisa. Ya karena memang yang memberikan rezeki makan dan minum itu siapa? Allah, bukan pekerjaan kita dan sebagainya. Memang itu jadi wasilah, tetapi tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada itu. Yang selanjutnya setelah fase lemah, ya, bayi, TK, terus SD, SMP sudah mulai ada yang kreatif bisa jualan, sudah mulai ada yang kreatif dari ilmu yang dia punya dia mengajar. Kemarin kebetulan saya cerita sedikit. Kemarin kebetulan saya mengisi di daerah Pondok Jati Asih. Itu santrinya sedikit dan hanya khusus putri, Pak. Santrinya sedikit, kira-kira 30 orang dan isinya putri doang. Itu kesehariannya pakai bahasa Inggris. Jadi saya udah bikin materi nih berbahasa Indonesia. CV saya, portofolio saya itu kan memang saya tulis pernah menang lomba debat bahasa Inggris. Kan udah lama, Pak. Saya aliyah, saya kelas 3 SMA. Dan itu memang di saat saya jadi ketua bagian bahasa dan tiap hari saya ngomong juga bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Lalu mudirnya sambutan. Oke, dear students, our speakers today, katanya. Pembicara kita hari ini is the winner of debate competition with English language. Jadi saya nggak di briefing. So, Mister, I hope you can deliver the lesson with English language. Gitu. Jadi tolong Mas Rizky bisa nanti sampaikan materi dengan bahasa Inggris supaya anak-anak sekalian belajar. Kelar dia sambutan, saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the homework, saya bilang gitu. Terima kasih PR-nya ya Bu ya. Dadakan lagi kan. Oke, you can suddenly to
to give me a work for deliver by English language, but I will try. Saya bilang saya akan coba gitu. Dan ternyata ketika saya mencoba dengan pelan-pelan itu mereka bahagia sekali, adik-adik ini bahagia sekali. Karena memang dia bertanya ke saya pun ketika sesi tanya jawab menanyakan dengan bahasa Inggris. Nah, mulai itu ada fase kuat di SMP. Udah bisa nyerna bahasa, mereka juga tahfidz. Makanya Quran bilang summa ja'ala mim ba'di dha'fin quwwah. Mulai tumbuh potensinya. Bahkan yang ingin saya ceritakan adalah ketika lulus dari SMP ini, boarding school ini, pondok itu memfasilitasi ketika mereka mau buka les, Pak. Jadi anak SMP ini yang ngajar. Itu sudah fase kuat itu, sudah bisa mengajar, sudah bisa belajar, sudah bisa mengupgrade skill, itu fase kuat. Lah, fase kuat ini bertahan sampai usia berapa, Pak? Kira-kira produktifnya itu kan 40 sampai 45 tahun ya, kira-kira segitu. Usia 50 udah mulai persiapan pensiun, ya. Mungkin kalau yang pola makan yang nggak bagus atau mungkin jalan orang lagi usia 50 sudah mulai kerasa di badan. Akhirnya apa? Fase terakhirnya summa ja'ala mim ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Fase ketiganya setelah kuat lemah lagi plus ada uban. Lah makanya kalau kita yang sudah memasuki dunia putih ini berarti masuk fase akhir. Meninggalkan dunia hitam. Iya, meninggalkan dunia hitam masuk dunia putih itu sudah masuk fase akhir. Jadi ini bukan obrolan perkopian biasa nih Pak, ini Qur'annya memang ada summa ja'ala mim ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Memang fasenya nanti akan jadi fase lemah. Jadi kalau di Quran itu nggak mikir ada fase di mana kita jadi karyawan, supervisor, CEO, nggak ada mikir gitu. Pokoknya lemah, kuat, lemah. Nah, perkara pas fase kuat dia jadi direktur, perkara fase kuat dia jadi panglima lah atau apalah atau bahkan presiden segala macam ya. Itu nanti akan kembali ke fase lemah. Pasti itu. Nah, makanya diajarkan dalam Quran itu sesuatu yang berkaitan dengan waktu sering sekali Allah sampaikan dengan qasam. Qasam itu artinya apa? Sumpah. Contoh, misalkan yang paling kita hafal, wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa. Itu sumpah. Wawunya wawu qasam yang artinya menunjukkan kalau waktu itu benar-benar sesuatu yang sangat berharga. Apalagi wat duha demi waktu duha, wal fajar demi waktu fajar. Nah, wasyamsi wa duhaha. Kalau itu lebih ke matahari ya, dan waktu duha. Nah, ini menunjukkan bahwa memang fase hidup manusia satu tidak lepas dari waktu, yang kedua waktu itu menjadi sesuatu yang mesti kita manfaatkan betul. Makanya di sini saya ingin membahas Quran surah An-Nahl ayat 70. Quran surah An-Nahl ayat 70 ini menyampaikan apa? Bahwa manusia kalau tadi ada fase kuat, fase lemah menjadi kuat lalu kembali lemah. Di antara fase kuat menuju lemah ini Bapak-bapak ada yang disebut Al-Quran wa minkum mayyuraddu ila ardalil umur. Ada sebagian dari kita yang diuji atau diberikan musibah bahkan sebutannya terkait kepikunan. Ardalil umur para mufasir memaknai dengan apa Pak? Kepikunan. Wa minkum, dan di antara kalian. Tentu ketika ada wa minkum maka tidak seluruh orang tua itu akan mengalami pikun, tapi sebagian saja. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'ah innallaha alimun qadir. Nah, ini penjelasannya dalam tafsir Al-Qurtubi, innama nuradduhu ila ardalil umuri liya'uda jahilan kama kana fi hali tufulihi fi tufulatihi ya wasabahu. Jadi maksudnya likai la yuraddu ila ardil umur itu apa? Sebagaimana anak bayi yang tidak mengetahui apa-apa. Jadi Quran tidak pengen sebetulnya kalau misalkan kita di masa tua itu pengetahuan kita hilang sebagaimana kita bayi lagi, Pak. Ini kan kalau orang pikun kan begini, Pak. Misalkan dia apa-apa lupa lalu kembali seperti jadi anak-anak. Ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah,
saya berlindung kepada engkau dari kepikunan. Kenapa? Coba bayangkan di usia senja yang dimana harusnya kita benar-benar kembali memegang kuat-kuat ilmu-ilmu tentang taubat, ilmu-ilmu tentang ibadah, ternyata Allah buat lupa. Allah buat lupa sehingga kita kehilangan ilmu ibadah kita, ini kan repot. Saya mau cerita sedikit, semoga jadi hikmah ya. Tapi yang saya ceritakan ini orangnya sudah nggak ada, sudah meninggal. Beliau sakit kurang lebih 5 tahun, 4 tahun. Ya sebagai cerita saja, masa mudanya memang diisi penuh dengan hal yang kurang baik. Bapak tahu apa yang terjadi di akhir usianya ketika kami menjenguk beliau? Yang keluar dari lisan beliau adalah, ya Allah, saya ini dosa apa sih sampai saya dibikin sakit begini? Tapi nanti tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Sekali diajak ngobrol, kenapa sih ya Allah saya diberikan sakit kayak gini padahal saya nggak punya dosa apa-apa. Jadi itu kebetulan saya dengar itu ketika saya sudah mengkaji ayat ini ya. Jadi saya rasa ini nih titik paling berbahayanya pikun itu di sini. Lupa dengan dosanya, lupa kalau Allah membalas perbuatan keburukan-keburukannya sebelumnya itu. Coba andaikan kita kehilangan nikmat untuk potensi bertobat seperti ini, kira-kira hidup kita berat apa enggak tuh Pak? Itu berat sekali itu. Sampai di akhir hayatnya itu sudah marah-marahnya sudah di luar kendali sudah. Dan itu Masya Allah, saya pikir makanya sampai Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ardhil umur, itu efeknya seperti ini. Dan ternyata bapak-bapak yang saya cintai, bahwa ini juga ingin menunjukkan bahwasanya innallaha alimun qadir, bahwa Allah itu memang maha kuasa. Makanya kita perlu menjaga kemampuan diri kita. Makanya ini sebenarnya bukan hanya tentang ibadah saja, bukan hanya tentang ayat-ayat saja, tapi secara medis ada penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jogja. Jadi dia meriset 180 lansia, dikasih kuesioner, pertanyaan, dia suruh ngisi tentang rutinitas mereka membaca Quran. Apa Pak? Tentang rutinitas mereka membaca Quran. Dan hasil risetnya adalah orang-orang yang punya rutinitas tilawah benar-benar maksudnya bapak-bapak membaca Quran ya. Bukan ngaji gini, kalau ini kan taklim ini namanya. Pengajian, menjelaskan isi ayat. Ini benar-benar baca dari a'udzubillah, bismillah, baca Quran 1 halaman, 2 halaman, shadaqallah. Tilawah. Ternyata hasil penelitiannya adalah orang-orang yang punya rutinitas tilawah dari lansia-lansia ini, mereka 80% menjaga kapasitas otaknya. Riset ini Pak. Jadi baca Quran tok, moco, bener-bener cuman baca aja, itu menjaga kemampuan otak kita dari demensia. Sehingga sel-sel yang ada dalam kepala kita itu fungsinya tetap terjaga. Sebetulnya Pak, kalau dipikir-pikir ya, baca Quran itu kan banyak banyak peraturan. Tajwid aja ada berapa tuh? Hukum nun mati dan tanwin bertemu beberapa huruf dibagi tuh, ada idhar, ada iklab, ada ikhfa, ada idgham kebagi 2, bigunnah, bila gunnah. Belum lagi hukum mim mati bertemu dengan huruf-huruf, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ya. Belum mat. Al-mad dual qasar itu pembagiannya ada 16 mat. Mat tobi'i, mat arid disukun, mat silah qasirah, mat silah tawilah, macam-macam. Mat badal, mat tamkin, banyak. Berarti dengan membaca Quran kan kita berusaha tuh. Ini panjang, ini pendek. Itu kan sudah bagian lain dari otak kita mengingat sesuatu. Oh, ketemu ini, dengung. Huruf-huruf ikhfa ini, dengung. Keingat ilmunya. Udah kerja bagian lain lagi tuh otak. Bukan cuma baca. Jadi al-mad wal qasar, lalu apa lagi? Misalkan kita ingin tahu al-waqf wal ibtida, tempat-tempat berhenti bacaan. Itu kan macam-macam. Ada waqaf qola, waqaf shola, waqaf mim, lam alif, apalagi tuh.
mu'annaqoh dan lain sebagainya, itu udah bekerja lagi yang lain otak kita. Jadi memang dalam baca Quran itu kita mengingat banyak hal. Belum lagi kalau bapak-bapak mungkin sudah naik level di level yang senang mengkaji atau mungkin bisa bahasa Arab. Baca ayat apa jadi merenung, mikir. Jadi ya akhirnya otaknya bekerja terus. Tidak ada sel yang mati. Nah, inilah yang menjaga diri kita dari demensia. Nah, ini jadi ada dalam otak kita itu kemampuan kognitif. Kognitif itu adalah di mana otak kita bisa mengambil sebuah perhatian, lalu memori, penghafalan, kalkulasi itu kayak 1 tambah 1, 2 tambah 2 itu kalkulasi ya, menghitung, mengingat, lalu bahasa, ya bahasa kita sehari-hari ngobrol. Jadi makanya ketika kita banyak mempelajari bahasa itu juga bagus buat otak kita karena kita banyak menghafal kosakata, ya. Lalu melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan, membaca, menulis dan berbagai macam hal lainnya. Nah, di antara yang terjaga dalam membaca Quran dalam otak kita itu ada namanya brain derived neurotrophic factor. Saya nggak tahu nih bacanya bener apa enggak nih, karena ini kan bacaannya dokter sebenarnya ya. Saya hanya ingin mengungkapkan riset, tapi saya mendukung bahwasannya memang ya semuanya keterkaitan. Jadi Allah itu nggak semata-mata nyuruh baca Quran biar dapat pahala tuh, enggak ternyata Pak. Memang ternyata buat diri kita sendiri juga gitu. Pertama kita mempelajari bahasa Arab juga. Yang kedua tadi tajwidnya banyak, segala macam. Akhirnya otak kita bekerja. Nah, brain derived neurotrophic factor ini yang dimana dia akan mengkoneksikan sel-sel itu supaya bisa terus growth, terus bertumbuh. Nah, inilah pentingnya juga kenapa sampai sepuh kita mesti belajar supaya otaknya bekerja terus. Makanya bapak-bapak kalau ke kampus-kampus besar, misalkan kayak UI atau misalkan bapak-bapak ada yang tahu salah satu ya memang tokoh Kristen ya, tapi masih atau gini deh, Prof. Muhammad Quraisyad yang dari golongan kita, dari Muslim, kemarin baru berulang tahun yang ke-88. Bapak tahu beliau tiap tahun nulis buku berapa? 6 sampai 7 buku, per bukunya itu bisa 250 halaman lebih. Dan tidak ada buku-buku beliau yang buku-buku fiksi, itu nggak ada. Nggak ada nulis cerita, nggak ada Pak. Isinya ilmu semua. Ekonomi syariah dalam Islam, tafsir, kemarin baru mengeluarkan tafsir Bayani. Dan beliau sudah menulis tafsir Al-Misbah di mana 15 jilid, satu jilidnya itu 600 halaman. Sampai sekarang kalau ngisi kajian bicara tuh masih jelas. Orang masih ngisi apa di Indosiar itu sebelum buka. Ya terlepas gini ya, terlepas kita ada pendapat yang kita tidak setuju. Minimal yang kita garis bawahi, belajarlah seperti beliau belajar. Kalau kita belajar levelnya tidak seperti beliau lalu kita mengkritik atau memaksakan pendapat kita ingin dipakai oleh beliau, ya kita nggak fair. Karena jam belajar kita dengan beliau banyak mana Pak? Banyak beliau. Kalau misalkan kita nggak setuju ya sudah, cukup ditawakufkan saja. Tapi bayangkan usia segitu masih ngajar, masih nulis. Dan Najwa Shihab yang bilang itu, beliau menghabiskan waktu di depan laptop, di depan komputer untuk ngetik itu bisa berjam-jam dalam sehari. Sehingga nulis satu hari itu bisa sampai 15 halaman atau bahkan lebih. Dan akhirnya apa? Ingatannya kuat. Ada lagi yang tadi pengen saya sebut, namanya Romo Frans Magnus Suseno. Frans Magnus Suseno ini lebih sepuh kayaknya dari Pak Kures. Itu masih masuk kelas Pak, masih ngajar ke kampus. Ada lagi dosen teman saya di UI, dia cerita, waktu itu kita lagi bahas ini kebetulan, dan dia cerita, dia nggak nyebut nama dosennya tapi di Fakultas Sains jurusan Kimia. Jadi ada Rizky, dosen saya itu kita tuntun, jalannya tuh kita tuntun. Kalau naik tangga terutama ya Pak, kalau jalan sendiri mungkin masih bisa. Tujuan dia cuma satu, supaya otak saya tetap hidup. Udah Pak, harusnya kan dia udah pensiun, bisa menikmati masa akhir. Kampus elit lagi. Tapi milih tetap ngajar demi menjaga dirinya sendiri itu. Agar ilmunya kepake, agar dia tidak pikun. Nah, maka ikhtiar kita ternyata dari ayat An-Nahl 70 ini, Wahbah Zuhaili itu bilang apa?
Dan di antara cara mencegah kepikunan itu adalah membaca Al-Quran. Ya Allah, saya pikir Quran bukan hanya menjadi petunjuk, ya, bukan hanya menjadi sumber ilmu dan sumber pelajaran, tetapi juga menjadi sarana kita untuk hidup tetap sehat. Baik itu sehat fisiknya juga sehat batinnya, Pak. Ya, itu Quran surah An-Nahl ayat 70. Nah, lalu adalah di sini ada beberapa poin yang bisa kita bahas, bahwa penjelasan lanjutannya bisa kita temukan dalam tafsir fi Dhilalil Quran karya Sayyid Qutb. Beliau ingin menyampaikan bahwa ayat dari Quran surah An-Nahl 70 ini, satu, ingin kita tergugah supaya kita merenungi fase hidup, ya, fase hidup yang tadinya kuat menjadi lemah. Maka di sini kita mesti sadari yang paling kuat adalah Allah, ya, wujud kidam bako, Allah lah yang abadi, ya, dan qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, tidak butuh sosok-sosok lain, tidak butuh bantuan-bantuan apapun. Sehingga ini juga ingin menggali jiwa kita untuk tidak sombong. Kalau misalkan kita merasa kuat, kita merasa mampu, kita merasa besar, ya nggak beda-bedanya kisah kita sama kisahnya Fir'aun. Ya kalau misalkan Fir'aun, kalau dibilang mending masih mendingan, dikasih sama Allah kerajaan yang benar-benar besar. Lah kita kerajaan yang nggak kayak Fir'aun, sombongnya kayak Fir'aun. Ini kan masalahnya 2 kali lipat. Yang kedua, ya, menyadari bahwa manusia makhluk yang lemah. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Dan juga ini membuat kita mengurangi rasa bangga, mengurangi rasa sombong, ya, atas ilmu yang kita punya, atas derajat yang kita punya. Karena akan kita kembalikan, sekuat-kuatnya saya hari ini, saya akan kembali menjadi lemah, ya. Juga kita tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain, ya. Karena sebagaimanapun Allah yang megang hidayah kita, Allah yang terus menjaga kita. Nah, untuk ardalil umur, ternyata ulama berbeda-beda. Kapan sih orang disebut ardalil umur? Kapan sih orang disebut sebagai usia lanjut? Nah, ini kembali ke program yang dibuat Mas Agung, ini kan pesantren lansia, ya. Lansia kata ulama umur berapa gitu. Ali bin Abi Thalib bilang baru masuk lansia kalau usia 75. Jadi bapak-bapak di sini yang belum 75 masih remaja di saat ini. Wih, Masya Allah. Nah, kalau 75 di bawah 75 berarti masih muda. Katanya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali. Jadi baru disebut usia lanjut usia 75 ke atas. Nah, Al-Qurtubi beda lagi. Al-Qurtubi bilang 50 sudah masuk usia lanjut. Ya. Sekarang, zaman sekarang ada istilah namanya pemuda jompo. Jadi definisinya berubah lagi tuh, Pak. Ada namanya pemuda jompo. Orang umurnya muda tapi kelakuannya jompo. Mager, punggungnya udah pada sakit, ada, Pak. Jangan kan gitu, Pak. Saya pernah bercanda sama adik saya. Jadi kan saya sempat antar jemput beliau, adik saya sekolah di sini di Nuris, di Arido. Saya ngeliat temennya lah. Dek, itu kok teman kamu kacamatanya tebal sekali. Iya kak, min 12. Min 12, kelas berapa itu saya bilang? Di bawahku setahun. Kok bisa? Enggak tahu kak, pokoknya emang begitu. Itu usia anak. Kelar dapat cerita itu, kelar dapat saya ngelihat anak ini, saya main ke Depok ke rumah kiai saya cerita. Anaknya masih kelas 6 SD. Punya temen. Temennya itu ada gejala entah stroke atau apa gitu. Kok bisa sih bilang anak sekecil itu ya? Memang dipikir tetap semuanya adalah takdir Allah. Tetapi ya memang pada zaman sekarang ada sebutan itu pemuda jompo. Nah, tapi semoga kita semuanya sehat selalu, diberikan kemudahan sama Allah. Al-Qurtubi bilang 50, Ali bin Abi Thalib 75, dan zaman sekarang bukan hanya orang sepuh yang dibilang tua, tetapi anak muda yang enggan bergerak.
Anak muda yang banyak rebahan juga dibilang jompo. Makanya saya pikir Imam Syafi'i cukup visioner ya ketika mengatakan kalau wawan fatahu ta'limi waqtas syababi fakabir ali arba'ani wafati. Kalau anak muda kok nggak semangat nuntut ilmu, takbirkan saja 4 kali karena hakikatnya dia sudah mati. Ini saya pikir visioner gitu, karena kita ngelihat belajar hari ini buat anak muda jadi kayak barang mewah gitu Pak. Kalau orang anak muda rajin belajar, wah kayaknya keren gitu. Jangankan gitu Pak, zaman sekarang anak-anak umuran saya, orang-orang umuran saya umur-umur 23 lah sampai 27, 28 bisa ngaji lancar. Bayangkan, bisa baca Quran lancar. Labelnya apa Pak? Menantu idaman. Padahal bisa baca Quran dengan baik dan benar itu kewajiban apa bukan? Kewajiban. Anak muda zaman sekarang umur 22, 23 sampai 28 rajin sholat di masjid, dapat labelnya apa Pak? Menantu idaman. Wah, nih anak saya bisa nih dibimbing karena ini anak rajin sholat. Padahal sholat itu terjadi kisahnya sama teman dekat saya. Memang teman dekat saya ini kalau untuk ngaji belum lancar. Kerjaannya jujur. Kalau kerja jujur nih anak teman saya nih. Dan ketika saya bekerja bareng teman saya ini, memang tiap azan langsung ke musola. Bapak-bapak, ternyata di komplek rumahnya dia, anak muda yang sholat di masjid, cuma dia. Bapak tahu apa yang terjadi? Orang kaya di komplek itu rajin juga ke masjid, punya anak perempuan. Ditawarin Pak, dan dia tahu ini orang kaya tahu. Ya teman saya nggak siap, Pak, saya nggak punya apa-apa. Orang tua ini hanya ngelihat teman saya rajin sholat. Untuk zaman sekarang seperti itu. Nggak tahu tuh saya. Daerah Parung, rumahnya di Parung. Nah, itu zaman sekarang begitu Pak. Jadi anak muda rajin belajar, anak muda punya ilmu itu kayak something awesome gitu, sesuatu yang menakjubkan. Maka semangat Islam seperti ini dikasih tahu umur kita tuh nanti ada fase kuat, ada fase lemah. Maksudnya apa? Di sisi lain juga kembali kepada ayat yang pertama turun kepada kita apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semangat Islam itu semangat belajar. Semangat Islam itu semangat membaca, semangat mengkaji, semangat dimana kita upgrade ilmu tiap hari. Coba bayangin Pak sekarang, kalau kita nggak semangat belajar, gampang kita ketipu berita-berita di WhatsApp, gampang kita ketipu yang namanya video-video AI. Tadi pagi saya ikut kajian, jadi tadi pagi saya jadi pendengar ya. Dan memang saya niatkan selalu bahwa semakin sering kita bicara depan orang, harus semakin lebih banyak kita mendengar. Selain buat nambah ilmu, supaya hati kita nggak sombong. Saya ikut kajian tadi pagi dan kebetulan materinya bagus. Bapak tahu, Ustadz ini sudah sangat effort. Dia nulis materi. Jadi rangkuman materinya ditulis sama beliau, di-share ke ketua DKM. Pak ketua DKM, tolong share ke grup jamaah tulisan ini buat bahan belajar. Oke? Di-share di grup. Grupnya isinya 300 orang. Tidak ada yang merespon, bayangkan. Sekedar ngasih, terima kasih Pak, bagus materinya kan gitu. Terima kasih lah, atau sekarang kan ada ngereaksi emot gitu ya. Love atau apa gitu, atau jempol. Gak ada yang react, gak ada yang ngasih reaksi tentang materi subuh ini. Giliran ada video jelek-jelekin pemerintah, ada video artis, nyamber cepet tuh Pak. Ini saya bilang ikro'nya salah tempat ini. Harusnya ikro'nya pada ilmu, malah ikro'nya senangnya sama berita-berita yang enggak. Lah itu kenapa? Karena karakteristik manusia itu ketika ada keburukan orang lain, manusia lain, dia merasa dirinya lebih baik. Nah itu tuh Pak. Tapi kalau sama ilmu cuek. Loh saya itu hampir tiap ngisi kajian, PowerPoint yang saya pakai itu biasanya saya share ke DKM untuk di-share lagi ke jamaah, biasanya begitu.
Cuma memang ya sudah lewat saja. Ya, akhirnya semangat belajarnya memang pada di level itu. Selanjutnya ya, cara mencegah dari kepikunan itu seperti apa sih? Pertama tadi, kalau secara Qur'annya rajin-rajinlah membaca Al-Qur'an. Jadi bukan hanya ketika iktikaf Ramadan saja, Pak. Saya pernah membaca dalam nasihat-nasihat ulama salaf, ada salah satu imam yang menasihati kita bahwa sepaling-paling rugi manusia adalah yang hanya mendekati Allah ketika bulan Ramadan. Selepas Ramadan dia lupa sama Allah. Nah, maksudnya imam ini apa? Bukan berarti ibadah kita di Ramadan sia-sia, bukan. Tapi jangan sampai sholat rajin ketika hanya bulan Ramadan, tahajud rajin ketika hanya bulan Ramadan, ya. Tetapi teruslah hidupkan malam kita, hidupkan hati kita dan ilmu kita tiap hari. Yang kedua, ya, memaksimalkan neuroplasticity. Jadi di otak kita itu ada namanya neuroplasticity. Neuroplasticity itu neuro otak yang mengkoneksikan kita terhadap kebiasaan kita. Contoh, anggaplah ada orang yang terbiasa mengucapkan hal-hal yang buruk. Misalkan kaget sedikit binatang keluar. Lata. Kaget dikit misalkan, atau dia dapat musibah yang diucapkan bukan kalimat thayyibah tapi dia misuh, kalau bahasa Jawa tuh misuh. Ngomong yang jelek-jelek. Nah, kebiasaan yang terus dibentuk ini itu akan membuat neuroplasticity itu menguat kepada perilaku yang buruk itu tadi. Pertanyaannya, bisa nggak kita berubah? Bisa. Syaratnya lemahkan yang tadi sudah terlanjur kuat, buat kebiasaan baru. Misalkan yang tadinya kita ngucapnya jelek-jelek, misalkan kena senggol apa, aduh gitu, mau diganti nih, ya Allah, astagfirullah, misalkan gitu. Bisa, tapi caranya kita mesti sebisa mungkin membiasakan itu. Supaya apa? Sel otaknya yang tadi kebiasaan buruk itu dia melemah, membuat kebiasaan baru. Kenapa? Karena otak kita itu tiap hari terus memproduksi sel. Kalau mau selnya jadi hal-hal yang baik atau kebiasaan yang baik, maka apa? Maka buatlah kebiasaan baik. Nah, saya rasa kalau di sini saya nulis poin mengurangi sosial media, tapi saya pikir kalau bapak-bapak tidak terlalu over sosmed lah. Karena itu biasanya penyakitnya nempel di Gen Z atau di generasi saya kalau sosmed. Karena memang sosial media ini sekarang diteliti bahwa rata-rata orang menghabiskan waktu bersosmed itu 6-8 jam, Pak, dalam sehari. Menurut penelitian, mayoritas manusia itu kan kita nggak sadar, kadang nge-scrolling setengah jam, habis itu lanjut kegiatan kan setengah jam lagi, ntar sebelum tidur nggak kerasa 2 jam, itu udah 4 jam, udah nggak kerasa. Ternyata totalnya dalam sehari rata-rata manusia 6-8 jam, dan ternyata ini berdampak kepada tingkat depresi manusia zaman sekarang. Kenapa? Karena sosmed selalu menyajikan kehidupan indah orang lain, seolah-olah mengkritisi dapur hidup kita yang kadang nggak baik-baik aja. Akhirnya orang stres, ngejar standar hidup. Nah, jangan sampai seperti ini karena pikiran kita nanti gampang sakit. Nah, ini bisa dicatat ya, mungkin ini nanti saya share ininya, materinya sama ke Mas Agung, atau mungkin ada grup iktikafnya nanti saya share. Ada doanya, ini doa lengkapnya ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardalil umuri wa adabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya'i wal mamat. Ini sahih karena doa ini diriwayatkan sama Imam Bukhari, ya, dari Anas bin Malik. Rasul berdoa tadi, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa kikir, malas, wal haram. Haram itu begini, Pak, ada orang tua yang masih bisa main tenis, sehat, ada yang jalan sudah harus dibopong gitu ya. Wal haram itu kita minta sama Allah dilindungi dari yang lemah tadi, jalan sudah susah. Haram itu renta, kan orang ada tua doang, ada tua renta. Nah, kita hindari, mohon sama Allah menjadi tua renta. Semoga sehat terus. Nah, baru habis itu kepikunan
minta lindungan dari azab kubur, fitnah dajjal, dan fitnah kehidupan. Nah, sehingga pelajarannya apa Bapak-bapak? Hidup bukan sekedar perjalanan biologis, tetapi persiapan singkat menuju yang abadi. Nah, inilah bagaimana cara kita merenungi bahwasannya rasa sombong kita, atau bahkan mungkin yang sering terlewat. Di surah Al-Kahfi Allah bilang apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu bilang, ya besok deh saya lakuin. Saya lakukan kapan? Besok. Ya. Jangan menunda-nunda kebaikan. Ulama bilang apa? Jangan menunggu waktu luang untuk berbuat baik. Luangkanlah waktu untuk kebaikan. Sama, jangan nunggu kaya untuk sedekah. Ya. Bersedekahlah engkau maka jiwamu akan kaya. Ya, kira-kira begitu, Pak. Ya, jadi jangan kebalik-kebalik. Nah, jangan kebalik-kebalik. Terakhir, ya, tadi pesan tadi, terakhir saya ingin sampaikan betapa pentingnya kita sebetulnya ya, betapa pentingnya kita ketika ada pengajian begini tuh mencatat sebenarnya. Jangankan nunggu pikun, Pak. Kalau ayat ini kan tadi pikun. Jangankan nunggu pikun. Dalam sebuah penelitian ada namanya Atkinson Model. Atkinson Model ini adalah pola berpikir yang dirumuskan sama orang namanya Atkinson. Ini udah tahun 90 berapa gitu. Nah, dia membagi ingatan manusia itu cuma ada 3. Sensor memori, ingatan sensor. Ini hanya bertahan 30 sampai 60 detik. Contoh misalkan Pak Tony sama Pak Jamhari jalan-jalan naik motor, ngelihat tuh ada tukang pecel lele, ada seblak, ada macem-macem. Cuman kalau udah sampai rumah ditanya, pecel lele sebelah mana tadi? Kita akan lupa karena kita cuma sekedar sekilas ngelihat doang, 30 detik sudah hilang. Ya. Atau kita membaca sesuatu yang tidak diulangi, ya ingatan kita akan lewat. Baru naik namanya ada ingatan jangka menengah. Ingatan jangka menengah itu bertahan beberapa jam. Dan akan kehilangan ingatan itu kalau kita mulai tertimpa dengan urusan lain. Contoh, bapak-bapak dulu mungkin ketika SMP, SMA belajar IPA tentang simbiosis. Ada mutualisme, ya, komensalisme, ya, parasitisme dan lain sebagainya. Tapi mungkin sekarang udah agak lupa ya, karena udah ketimpa dengan urusan kerja, ketimpa dengan urusan harian, ya, lupa gitu. Sama, dan ilmu yang mungkin saya sampaikan hari ini atau mungkin 2 pertemuan yang lalu, kalau Bapak tidak mengulang-ulang ilmu itu, nanti Bapak-bapak ada urusan, insya Allah potensinya itu lupa. Makanya model yang ketiga ada namanya long term memory, ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang tidak akan terjadi kalau tidak ada retrieval atau tidak ada pengulangan secara sengaja. Pengulangan secara sengaja itu gini, misalkan Mas Agung sudah menghafal surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Maka harus ada tindakan sengaja mempersiapkan waktu untuk memurojaah hafalan. Kalau tidak diingat-ingat, kemungkinan dia lupa. Paling yang diingat mungkin atak kasur ke bawah, karena apa? Karena imam sering bawakan misalkan. Atau karena kajian-kajian sering membacakan surat-surat pendek. Jadi ada pengulangan. Itu kenapa Bapak-bapak tidak disarankan mengingat secara sengaja berulang-ulang tentang keburukan orang lain, tentang kejelekan orang lain. Kenapa? Karena selain jadi ingatan yang kotor, yang kedua akan membuat hati kita sakit. Dan kata Imam Ghazali dalam Al-Ajaibul Qalb, hati selalu dimaknai memang dengan sesuatu yang tidak tampak atau tidak pada organ. Tetapi perlu kamu ketahui, kalau hatinya sakit, kemungkinan tubuh kita juga ikut sakit. Karena ini saling terikat. Jadi saya kira itu semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan butuh mencatat atau memang butuh PowerPoint ini nanti akan saya share ke Mas Agung, bisa di-share ke grup atau secara personal.
buat bahan baca-baca supaya bapak-bapak tidak kehilangan ilmu ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Silakan jika ada diskusi. Kalau ada yang bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan sebuah doa yaitu Allahumma min ajabil umur Ustaz. Min aya ardalil umur. Ajalil. Ardalil. Ajali. Iya, ardalil umur. Ajab dari umur ya. Bukan alif ro dal. Ardalil. Ajalil umur. Iya. Itu maknanya seperti apa kalau yang dimaksud bukan ajab umur? Bukan azab. Azab itu siksaan. Nah, kalau ajalil Arda itu umur yang hina. yang hina. Ya, umur yang hina. Kenapa? Karena pada fase pikun itu ilmu kita dicabut. Kalau orang pikun atau apalagi demensianya sampai parah, dia akan lupa dengan apa yang pernah dia capai, apa yang pernah dia pelajari. Kenapa menjadi hina? Karena harusnya dalam usia itu kita tahu ilmu taubat misalkan. Kita paham ilmu sholat. Tapi ternyata ilmu itu Allah cabut. Sehingga kita tidak bisa meraih kemuliaan sholat, nggak bisa meraih kemuliaan taubat. Akhirnya apa? Ya udah kita kayak yang tadi saya ceritakan, saudara kami itu ya dia lupa dengan dosanya sendiri. Sampai ngomong, kenapa sih Allah saya sakit begini? Padahal saya nggak dosa apa-apa. Nah ini bentuk sesuatu yang secara kita bisa pahami menghinakan dia. Kenapa? Harusnya usia segitu taubat, banyak ibadah, kok malah nggak sadar dengan dosanya. Nah itu jadi ardil umur, usia yang hina. Lalu pertanyaannya? Jadi mohon maaf salah dengar. Iya. Namun juga ada Iya benar. Jadi maksudnya itu salah satu pelindung dari Allah. Dari kepikunan, betul. Nah, terus begini Ustaz, tadi juga dikatakan salah satu untuk bisa katakanlah Mencegah. menguatkan ingatan, yaitu salah satunya banyak tilawah. Betul. Ya. Juga untuk dalam firman. Mungkin sangat jadi salah sosial kita ini menuntut ilmu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena rekaman otak kita yang usianya mulai tua ini mungkin juga dari rumah, sehingga untuk menggali dan menambah potensi keilmuan yang lebih sempurna dan kurang itu mohon maaf bagi kita agak sulit juga untuk menghadapinya, karena artinya gini, kita ngobrol teman-teman, yang penting ada semangat. Ya. Masalah mau kita bisa juga syukur-syukur andai kata sekiranya Allah mencapai usia kita itu kita dalam kebaikan. Nah jadi mungkin baru sebatas itu, artinya jangan sampai kita udah tuanya lupa juga ngaji. Tapi ilmu yang kita serap ya itu mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mungkin bisa dilakukan. Begini, contoh ya, mau bagaimanapun orang yang masih datang taklim tetap lebih baik daripada yang tidak datang sama sekali. Sama ketika Imam Nawawi Al-Bantani memberikan tingkatan-tingkatan orang dalam beribadah. Contoh, Ustadz saya ibadah tapi saya pengennya pahala. Boleh nggak begitu? Kalau saya ibadah dengan niat dapat pahala, terhindar dari neraka. Boleh. Mau gimana pun orang yang berpuasa tetap lebih baik meskipun niatnya dia, kalau level yang bagus kan mencari ridho Allah. Dia niatnya pokoknya saya jalanin kewajiban biar gak masuk neraka. Boleh nggak kata Imam Nawawi? Boleh, masih lebih baik daripada orang yang sahurnya jam 7 pagi. Mau gimana juga orang yang sholat jamaah niatnya ngejar pahala 27 kali lipat masih jauh lebih baik daripada orang yang sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri tetap lebih baik daripada orang yang gak sholat sama sekali. Jadi ya memang nuntut ilmu itu, apalagi begini Pak, kita sebagai guru yang mengajarkan tugasnya menyampaikan. Bapak-bapak dan para pendengar yang ada, tugasnya apa? Menjalani kewajiban untuk thalabul ilmi.
perkara cerdas nggak cerdas, pinter nggak pinter, ilmunya dapat nggak dapat, itu yang ngasih Allah. Ada satu kisah, tapi syaratnya gini. Syaratnya itu gurunya ketika jam ngajar hadir, muridnya juga hadir. Artinya di situ konsistennya kelihatan. Ada satu kisah, saya agak lupa nama ulamanya ya. Ini saya baca dalam kisah-kisah ulama yang tidak berhenti belajar. Nah, ada satu guru punya murid. Muridnya itu bukan orang sepuh, tapi bebel. Ini bukan, emang ya di redaksi itu ditulis bahwa si murid ini sering tidak bisa menangkap pelajaran. Cuma muridnya masuk terus, gurunya ngajar terus. Ini yang membedakan mungkin ya, kadang kan kita capek ya ngajarin yang gak masuk-masuk itu capek kadang. Ini enggak, gurunya masuk terus, muridnya masuk terus. Sampai akhir hayat syekhnya, dia ini belum pinter Pak. Sampai akhir hayat syekhnya, dia gak pinter. Syekhnya meninggal, ya memang Quran ini kan wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu laduni itu beneran ada Pak. Saya ulangi ayatnya, wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ilmu laduni itu beneran ada, syekhnya meninggal, ini anak ketularan ketimpaan ilmu syekhnya, Pak. Syekhnya wafat, ilmunya pindah. Cuma jangan dilihat pindahnya. Prosesnya panjang. Lihat gurunya konsisten, muridnya masuk terus. Lah kadang saya majelis tasing Bapak ini ya misalkan di Al-Falah ya, ada yang pekan pertama masuk sampai pekan ketiga baru masuk lagi, itu ya ada. Ya gini kan menghalangi dia dari dapat miladunna ilma, keberkahan ilmu. Begitu. Jadi kita nggak perlu merasa kecil ketika kita secara pemahaman mungkin berbeda. Karena begini, yang diwajibkan itu usaha nuntut ilmunya, bukan wajib cerdasnya. Jadi juga ini jadi teguran buat kita. Ya prosesnya, jadi teguran juga buat kita. Mungkin boleh jadi anak kita, cucu kita, Masya Allah, proses belajarnya susah. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan sebaik mungkin proses belajar dia. Perkara nanti dia pintar atau tidak, biar Allah yang bergerak. Bapak, sebetulnya kalau dibilang dulu di pondok, saya rajin banget apa enggak? Sebetulnya rajin-rajin banget juga enggak. Cuman saya nyupirin kiai gitu aja. Jadi yang lain teman-teman mungkin belajar, nyiapin UAS apa enggak, saya nyupirin abah tuh pergi ke Jawa Timur kemana gitu. Tapi juga saya nggak menyerah dalam artian begini. Tiap di mobil, mumpung saya bersama ulama nih, apa yang ada saya di kepala itu saya tanya, bah kalau ini gimana, bah kalau ini gimana. Makanya abah itu juga ketika saya supiri senang dan bahagia. Kenapa? Karena beliau merasa bisa men-share ilmu gitu. Nah jadi tugas murid dan guru tuh begini. Murid nggak berhenti belajar, guru nggak berhenti ngajar. Intinya di situ. Nah jadi andaikan di At-Taqwa ini ada taklim, itu kan saya ngeliat di situ jadwal taklim padat. Kalau misalkan kita rutin ngikut itu, ustadznya juga rutin ngajar, Masya Allah, sudah Pak, yakin dapat keberkahan ilmu. Makanya Imam Syafi'i kan bilang, akhi, wahai saudaraku, lan tanalul ilma illa bisittah. Kamu nggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6. Zakaun, cerdas. Cerdas itu maksudnya kita bisa menempatkan sesuatu, ya. Bapak bisa membedakan mana putih, mana mana sendal dipakai di kaki atau di tangan. Itu sudah cerdas itu. Sudah bisa mengkoneksikan sesuatu sesuai fungsi. Kata Syekh Ali Jum'ah, apa yang bikin kita nggak cerdas? Lagi belajar ingat utang. Lagi belajar ingat masalah. Lagi belajar mikirin yang lain-lain. Jadi menghalangi kita dari fokus. Ada yang kedua, wahirsun wajtihadun. Mesti sungguh-sungguh, mesti serius. Yang keempat, bulgoh, punya bekal. Yang kelima, ada gurunya. Yang keenam, tulus zaman. Waktunya mesti panjang. Gak mungkin andaikan ini ya Allah. Saya kemarin 3 pekan, Sabtu, Minggu, Sabtu ngisi kajian tafsir. Sekarang juga saya bawain tafsir. Yang mendengarkan tidak langsung jadi ahli tafsir. Minimal banget bisa tahu kalau ternyata ada ya ayat yang bahas kepikunan gitu.
Kan minimal itu dulu. Oh ternyata biar nggak pikun kita baca Quran. Bapak-bapak nggak perlu ngebacain teks Al-Qurtubi tadi, nggak perlu. Yang penting ada yang nyangkut. Nah makanya hadis Nabi riwayat Tabrani apa? Minimal ikhtiarnya adalah qayyidul ilmi bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Ya. Saya sebenarnya agak-agak terkejut ya ketika membaca kisah tadi. Ya, syekhnya tetap rajin ngajar, muridnya tetap masuk gitu. Berarti kan yang sebenarnya bermasalah itu andaikan kita, ya terutama anak-anak muda ya, anak-anak SMA, SMP yang sering mabal sekolah. Sebenarnya bikin masalah itu bukan karena dia bodohnya, tapi karena dia mabal sekolah itu tuh. Gak masuk sekolah dengan sengaja. Itu yang bikin ilmunya tidak berkah. Baik, saya kira itu, silakan jika ada pertanyaan lain. Satu lagi Ustaz. Saya balik ke ayat yang memang kita tadaburi hari ini tentang ayat 70 tadi. Iya. Soal semua dari kita itu pasti akan, intinya Bapak tak tahu jadi dorata atau pikun. Sehingga ketika pikun tidak lagi melakukan sesuatu yang mengetahuinya. Poinnya situ. Nah, artinya silaturahmi. Nah, ketika silaturahmi itu pasti terjadi atau kemungkinan besar akan terjadi, itu perlu nggak kita mempersiapkan diri dalam arti contoh yang sering kita bahas tentang ilmu tua gitu. Nah, ilmu tua yang seharusnya memang kita bahas hari ini, misalnya di kajian kita lansia ini atau kita ketahui bersama. Kalau sebenarnya pertanyaan saya itu gini, ada beberapa poin yang memang semua orang pasti sebenarnya akan hadapi ketika kita jadi anak dan punya orang sepuh, orang tua yang terlama yang sudah usia 28 tahun, 85 tahun. Nah, alhamdulillah dunia ini tidak ikut sampai di umur sekian. Ada saudara istri juga yang perempuan bude gitu, usianya hampir sama 85 tahun, dia bahkan sudah punya cicitnya tuh 3 atau 5 kata dia. Tuh, dari 3 anak sebenarnya. Dan tidak mengalami kepikunan juga. Tapi walau alam ya, saya nggak tahu juga apakah beliau itu akan ngaji Al-Quran setiap hari seperti itu. Saya sampaikan. Saya tidak pernah nyari itu, tapi beliau ini tidak berhenti baca memang. Jadi ketika saya cerita tentang Bude, aku punya buku tentang ceritanya sejarah apa sih namanya, ditulis oleh Ustaz Salim itu soal Pangeran Diponegoro gitu. Tapi suka banget. Satu buku itu dia satu buku ini dibaca seminggu selesai kayak gitu. Tapi bukan baca Quran gitu misalnya gitu. Itu satu. Apakah tadi Ustaz juga menyebutkan tentang Romo siapa namanya? Franz Magnis. Nah, kalau kita jadi contoh kan mohon maaf ya, itu di luar konteks Islam. Tapi ya kita sama-sama ambil dari misalnya sama-sama baca, sama-sama tidak pernah berhenti ngajar gitu. Oke. Terus gini, satu lagi pertanyaan saya lagi tentang ketika tua, gitu, ketika memasuki usia senja, gitu, sikap yang harus diambil itu seperti apa sih dalam ini? Pasti orang tua akan kekeh dengan pendapatnya, pokoknya aku itu paling senang di rumahku sendiri, nggak mau di rumah anak. Apa maksudnya gini? Ini ada ibu di situ. Kebetulan ibu nggak baca, kemudian dia dengar juga untuk takut. Nah, gini maksudnya tidak semua orang tua paham bahwa sadar diri gitu, sadar diri dengan kekurangan beliau lah katakanlah, dengan kekurangan yang usia-usia ini. Jadi ceritanya ibu itu 13 tahun beliau itu sendirian di rumah, tidak pernah. Iya, nggak ada pembantu, nggak ada anak cuma sekali pulang katakanlah terus. Jadi pulang pergi kami sekali bertiga itu merantau. Dan artinya ketika papa almarhum itu ibu sendirian sampai 13 tahun kemudian ibu sakit dan sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Gitu. Nah, artinya gini, saya itu cuma berpikir bagaimana menyalahkan orang tua kita jangan sampai detik sakit baru sadar. Bahkan akhirnya itu sisi lain jadi si anak itu jujur jadi seakan-akan ada yang ngalah gitu, pulang kampung atau apapun mengorbankan segalanya untuk orang tuanya dalam tanda dia berpikir
betul berpikir tapi gini, dulu aku sih di kecil, digedein dan segala macam, ibu berubah segala macam ya. Nah apakah itu fair ketika pokoknya aku belum mampu, mengorbankan segala macamnya yang sudah aku capai untuk aku jadi beriman kepada orang tuaku, kata laki gitu. Nah, oke. Terus kemudian ini pertanyaannya satu tapi banyak banget. Terus kemudian soal waris. Nah, bagus waris itu setelah meninggal dibagi atau disiapkan di awal, jadi disiapkan di awal dibagi supaya nggak ribut. Nah itu kan dua hal yang berbeda tapi tujuannya yang warisnya tidak ada, jadinya ya enggak. Nah itu satu dibagi seperti apa? Iya, secara garis besar 3 ya. Satu, sikap untuk ilmu tua seperti apa. Yang kedua, nggak semuanya tilawah, tapi ada juga baca. Yang ketiga tadi ya, dan yang ketiga ini sebetulnya problemnya bukan usia-usia saya itu yang pasti. Dan yang keempat, kalau itu secara fikih itu, kalau itu jelas ya jawabannya. Nah, yang pertama ini, sikap yang kita ambil saat hari ini bahkan nggak nyampe nunggu tua gitu ya, bahkan rezeki sekarang itu sebenarnya sudah kelihatan nanti hari tuanya akan ngambil keputusan seperti apa. Karena hidup itu akumulatif, hidup itu kumpulan dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil. Misalkan secara keputusan kita memang senang belajar, maka sampai tua pun insya Allah senang belajar. Efeknya ya ingatannya kuat. Kalau misalkan dari muda misalkan senangnya yang nggak bagus, katakan minum, lalu nongkrong segala macam, ya nanti di masa tua juga akan seperti itu. Jadi hidup itu akumulatif. Setiap keputusan-keputusan kecil akan menjadi karakteristik kita. Makanya Imam Ghazali sampai bilang, kamu mesti harus terus mohon sama Allah supaya dianugerahi karakter yang baik. Kenapa? Supaya kita dituntun untuk terus mengambil keputusan yang condong pada kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca secara, jadi begini, Mas Agung kan sering nge-gym. Iya. Ya kan? Jadi bapak-bapak, kalau bapak-bapak misalkan ada yang suka main pingpong, tenis atau nge-gym, itu kan membantu otot-otot tubuh kita tetap sehat, tetap terjaga. Kalau tubuh kita asupannya lewat olahraga, otak itu juga butuh workout. Workoutnya dengan membaca. Adere sampai bilang, kalau kamu mau sampai umur 60 tetap bisa naik tangga, kalau bisa orang tuanya taruh di lantai 2, kan gitu tuh. Dia bilang begitu kan, supaya orang tuanya naik turun tangga terus. Tapi kan pada nyatanya sekarang kayaknya tetangga-tetangganya saya kenal di Harapan Baru ya, orang tuanya di lantai 1 semua, setahu saya. Karena ya Allah, Mas Rizky kalau naik tangga itu ya itu. Jadi workout kakinya tidak maksimal. Tapi otak itu juga ada workoutnya. Workoutnya itu membaca. Bukan berarti kalau orang rajin baca otaknya sispek, enggak. Tapi kalau orang sering membaca, sering mengaji, kalau kombonya muslim kan berarti 2, baca iya, ngaji juga iya. Itu sehat otaknya. Neuron-neuron dan sel-selnya itu tidak mati. Begini, selain ada neuroplasticity, di otak kita itu ada namanya hormon dopamin neurotransmitter. Agak repot Pak emang namanya Pak. Saya baca buku tulisannya Dr. Saraf tuh Pak. Mulai tahu istilah di otak ada 8 miliar sel, ada otak kanan, otak kiri, otak belakang, terus bagian-bagian amigdala dan sebagainya. Itu saya berusaha menghafalkan. Mohon maaf Pak, mendingan saya ngafalin hadis itu, beneran dah. Saya ngafalin hadis arba'in, baru dapat sekitar 20 hadis. Kayaknya nggak susah ngapalin istilah-istilah ini nih. Brain derived neurotrophic factor itu susah. Dan ternyata hormon dopamin neurotransmitter ini adalah hormon yang mengeluarkan rasa bahagia ketika kita merasa dapat efek dari sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau bapak-bapak punya anak cucu kok main Mobile Legends itu betah 2 jam, betah 3 jam, itu karena dia dapat efek langsung. Tes. Oh, ya. Itu karena dia dapat efek langsung dari handphone. Langsung rasa senang. Misalkan dia ngeliat postingan lucu, ketawa. Dia lihat
Postingan, saya bapak ngeliat postingan Bahlil bilang Lailatul Qadar kalau kursi Golkar nambah di DPR. Kesel tuh. Otak kita kan punya respon langsung. Spontanitas kamu. Respon kan langsung. Nah, ini hormon dopamin neurotransmitter kita bekerja. Akhirnya kita nge-scroll lagi. Nah, keputusan untuk belajar dan tilawah itu keputusan jangka panjang di mana dia harus berusaha mencintai belajar dulu. Baru otaknya ngeluarin rasa bahagia dari belajar. Dan ini nggak bisa dapat dalam waktu sebulan 2 bulan. Mesti ada konsistensi yang dilakukan. Ya jadi saya rasa itu mungkin kalau misalkan dia nggak ngaji tapi dia rajin belajar ya otaknya tetap workout. Tetapi Quran itu fungsinya bukan meng-workout otak aja, tetapi memberikan nutrisi kepada batin kita. Kata Imam Ghazali, ya beliau wafat tahun 505 Hijriah. Kalau tubuhmu butuh nutrisi seperti makanan-makanan yang sehat, maka ruhmu juga butuh mengkonsumsi, butuh makanan yang juga membersihkan. Seperti zikir kepada Allah, seperti bersalawat kepada Nabi, atau yang paling utama kata Syekh Said Ramdan Al-Buti, seorang ulama di Damaskus, Syria, wafat tahun 2015 kalau nggak salah, dibom. Jadi beliau lagi ngisi majelis, dibom, Pak. Beliau bilang, anna tilawatal Qur'an hiya afdol min anwa'id dzikr, khairun minat tasbih, khairun minat tahlil, wa khairun minat tahmid. Bahwa di antara jenis zikir yang paling afdol, yang paling utama adalah tilawah Quran. Lebih baik daripada tasbih, tahmid, dan tahlil. Kata siapa? Said Ramdan Al-Buti. Di antara karya beliau yang paling fenomenal hari ini adalah Sirah Nabawi. Ya, The Great Story of Muhammad. Itu tulisan beliau. Jadi itu nutrisi batin ada, lalu workout otak juga ada. Yang ketiga, ini sebenarnya bisa jadi tema kajian sendiri. Mensikapi orang tua itu bisa jadi tema kajian sendiri. Bapak Ibu yang saya cintai, di dalam Quran, proses kita ngobrol, proses kita bicara, itu terbagi sama banyak hal. Ada namanya qaulam ma'rufah, perkataan yang baik. Qaulam ma'rufah itu perkataan yang baik menurut tradisi dan adat yang berlaku. Contoh begini, di Jawa Timur, ketika ada nikahan, itu sebutnya rabi. Menikah itu rabi. Dan itu di Jawa Timur hal yang sangat biasa. Kalau kita ngomong rabi di Jogja atau di Kudus, itu hal yang saru. Karena mereka membahasakan dengan nikah, ya nikah aja, bukan pakai bahasa rabi. Atau mohon maaf sekali, misalkan panggilan keakraban yang di Jawa Timur itu bagus, di Jawa Tengah tuh nggak bagus gitu. Ya, misalkan kayak cowok gitu, ya kayak gitu. Di Jawa Timur itu biasa, normal. Di Jawa Tengah gitu, dikampleng kita, Pak. Nah, qaula ma'rufah itu adalah perkataan-perkataan yang dimaklumi dalam circle tertentu. Jadi kita berbicara sesuai dengan porsinya. Qaula ma'rufah. Ada namanya qaulam baligho. Qaulam baligho itu perkataan yang to the point, gak mencela-mencela. Makanya kalau bapak-bapak ngelihat ada orang ngomong yang ngalor ngidul, misalkan ditanya A. Contoh debatnya Abu Janda kemarin lah misalkan. Husain Gaza bilang, apa referensi kamu? Kalau dia punya qaulam baligho, maka dia tinggal sebut judulnya ini, penulisnya ini. Kelar nggak? Clear. Tapi dia sebut, cek aja ke berbagai suku bla 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 bla. Ini tidak qaulam baligho. Kenapa sampai dimasukkan Quran? Ciri orang tidak berbohong itu qaulam baligho. Dia tidak merembet kemana-mana. Banyak lagi ada qaula layyina, itu perkataan kepada pemerintah dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ada khusus obrolan anak ke orang tua itu ada pakai namanya qaulan karima. Ulama mendefinisikan qaulan karima memang perkataan yang baik, tapi dia beda dengan qaulan ma'rufah. Tapi dia berbeda dengan qaulan hasanah. Apa bedanya? Bapak Ibu yang saya cintai, qaulan karima itu perkataan yang baik, perkataan yang bagus, plus tidak menyakiti hati orang tua. Contoh begini,
Saya sering berikan contoh adalah, andaikan handphone ini kan kalau kepencet mode pesawat nggak bisa mati. Ya, jangan sampai Ustaz Rizky saya udah pencet mode pesawat kok saya lempar jatuh, ya nggak gitu. Mode pesawat itu kan mematikan semua sinyal. Andaikan saja orang tua kita ini tidak paham itu. Rizky, kok HP ibu ya nggak bisa ya buat WA ya? Kenapa ya gitu? Pas dicek sama saya misalkan, ternyata kepencet sama ibu saya, kepencet mode pesawat. Bu, ibu, ini tuh kepencet mode pesawat. Andai kan ngomong bercanda gini, gimana sih ibu gitu aja nggak paham, misalkan gitu. Itu mungkin bagi beberapa orang tua itu biasa ya. Mungkin bagi kita itu biasa, tapi ketika sampai orang tuanya bisa mikir, iya ya, kenapa ya kok saya nggak bisa gini doang gitu. Jadi qaulan karimah itu perkataan yang tidak menyakiti hati dan tidak membuat orang tua merasa rendah. Jadi sedetail itu, Quran itu detail membedakan. Maka cara terbaiknya adalah ya, qaulan karimah mau gimana-gimana. Ini juga sebenarnya satu iktikad yang sedang saya jalani, yang ngobrol sama orang tua itu ya. Gimana caranya, pokoknya kita tetap diskusi, tetap ngobrol, tapi orang tua nggak merasa direndahkan. Sementok-mentoknya, mau gimana pun orang tua adalah sosok yang mengupayakan segalanya buat anak. Andaikan, ya saya nggak tahu ya urusan Mas Agung di belakang dapur seperti apa, tetapi mau bagaimanapun, ketika ibu melahirkan yang dipertaruhkan adalah nyawa, bukan cuman karir atau apapun yang pernah kita capai kan. Artinya ketika kita memuliakan ibu dengan cara pandang yang seperti ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita nggak tahu bahkan pintu-pintu rezeki mana yang sudah Allah siapkan dengan kita berkorban. Andai mau berkorban, andai disepakati sesuatu yang lain, misalkan ya katakan mau tinggal di sini dan sebagainya, itu nanti juga akan ada kebaikannya. Makanya secara siklus keluarga itu memang dibedakan ya tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Mau gimana pun anak laki-laki itu tetap bertanggung jawab sama orang tua. Utamanya tetap ya, jadi begini, tanggung jawab ini tanggung jawab yang berbeda. Kalau misalkan kepada istri adalah kita mengayomi, memberikan cinta secara kasih sayang. Tetapi kalau misalkan kepada orang tua adalah tanggung jawab kita sebagai anak. Jadi kadang saya sebel banget Pak kalau dapat pertanyaan milih istri apa ibu. Itu dari dulu ya, dari sebelum saya nikah saya nggak suka dengan pertanyaan ini. Karena ini dua hal yang tidak untuk dipertentangkan. Selagi bisa diambil jalan tengahnya, kenapa nggak ngambil jalan tengah sih gitu. Lalu dibikinlah, andai kan ada banjir, ada dua orang ini harus kita selamatkan, pilih mana? Apaan sih, kan ada tim SAR, saya bilang gitu. Saya jawab aja begitu, ada tim SAR, ada BPPD, ada kapalnya, udah dua-duanya selamat, saya bilang gitu. Ini pertanyaannya yang salah. Mau gimana ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Sebaik-baik orang harus saya perlakukan siapa? Qala man? Qala ummuka. Sampai 3 kali. Ini sahabat yang nanya laki kan. Tapi di hadis yang lain kalau misalkan Nabi bilang istri utamanya ke siapa ya? Ke suami. Kenapa? Karena tugas tanggung jawabnya ayah yang tadinya dipertanggungjawabkan sama ayahnya dipindahkan kepada suami. Sudah itu. Lah nanti istri yang menghargai siapa? Kalau dia punya anak laki, dia akan sangat dihargai oleh anak laki-lakinya. Jadi udah siklusnya begitu. Yang perempuannya juga jangan kebangetan nuntut. Mas, kamu jangan ke ibu mulu. Gue ganti tuh. Lah, kamu jangan ke ibu mulu. Karena apa? Karena kalau kamu punya anak laki, nanti anak lakinya sampai gede, ya wajib baktinya ke siapa? Ke ibunya. Jadi jangan kebuatan semuanya pengen direbut. Ini kadang perempuan yang kalau misalkan urusan sama suaminya sampai kayak gini. Dan kalau itu nanti takut ngelebar. Nah, enggak bisa jadi kajian sendiri kalau nanti itu. Enggak, karena saya emang sebel banget, jujur sebel banget kalau ada pertanyaan pilih mana, ibu atau istri. Makanya disampaikan kalau istri solihah itu benar-benar nikmat dunia yang sangat besar. Kenapa? Karena dia nggak akan mempermasalahkan yang kayak gini-gini, perkara tahu agamanya.
Istri saya itu anak bontot. Dan sudah sejak dulu sama orang tuanya dibilang apa? Nak, kamu yang akan tinggal di sini, di Jember, Pak. Moro-moro datang orang Bekasi, ngomong dengan enaknya, halo, assalamualaikum, penghasilan saya segini, kalau kamu mau sama saya, kamu harus ikut ke Bekasi. Der. Bapaknya juga, almarhum mertua saya juga unik juga. Nggak biasanya nerima orang yang mau ngajak pergi anaknya, lah ini kok diterima gitu, Pak. Ya akhirnya mau nggak mau, ibunya legowo, Pak. Ibunya mertua saya yang perempuan mau nggak mau legowo karena anak laki-lakinya di Jember. Dan seharusnya secara tanggung jawab ya tetap utamanya yang anak laki-laki. Jadi saya nggak tahu mana yang harus dipilih, dikorbankan atau seperti apa. Tetapi secara tata adabnya dalam Quran itu adalah qaulan karima. Silakan didiskusikan, cari solusi terbaik. Kalaupun memang harus berkorban, maka saya meyakini wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allah yang menentukan rezeki kita. Dan kalau misalkan alhamdulillahnya dengan ucapan yang baik, dengan pendekatan yang baik, beliau berkenan diajak ke Bekasi misalkan, ya bersyukurlah kepada Allah. Ketiga, terakhir nih, waris itu ada setelah orang meninggal. Kenapa? Karena kalau sebelum meninggal itu namanya bukan waris, hibah. Dan boleh nggak misalkan sebelum meninggal dihibahkan semua? Ya, dengan wasiat. Wasiat itu porsi-porsi maksimal sepertiga. Jadi apalagi gini, hartanya nggak seberapa banyak, wasiatnya sepertiga, ya nggak pas. Tetap mau gimana ayat wal yakhshal ladin. Ini kan rangkaian ayat waris itu di An-Nisa awal-awal. Tetap gimana sebelum ayat waris ini mati dua-duanya. Mau gimana sebelum ayat waris disampaikan Al-Quran, Allah berfirman wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kita tetap harus takut meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Lemah di sini bukan lemah iman, Pak. Ya, boleh lah mau dimaknai lemah iman, lemah ilmu boleh. Tapi tujuan ayat ini lemah finansial. Lemah ekonomi. Makanya ada cerita sahabat Nabi, mungkin secara profil tidak sekaya Abu Bakar atau Abdurrahman bin Auf ya. Makanya Nabi merespon seperti ini. Wahai Rasul, saya punya anak 2 orang, dua-duanya perempuan. Dua-duanya sudah menikah. Sehingga 2 anak saya ini sudah ditanggung jawabi oleh suaminya. Boleh nggak saya sedekahkan harta saya 100% untuk perjuangan engkau? Yo jongono gitu, jangan begitu. Mau gimana nanti anakmu ada butuhnya. Jangan semuanya. Ya sudah 75%, kebanyakan 50%, kebanyakan 25%. Ya udah saya terima 25%. Karena Nabi takut kapan hari dia butuh, anaknya butuh nanti nggak ada. Nah itu ya. Dan waris tolong diikuti saja pembagiannya. Kalau misalkan perempuan 1/4, andaikan dia nggak punya anak, ya udah istri dapat 1/4. Kalau punya anak ya 1/8. Anak perempuan, anak laki-laki, kalau anak laki-laki dapat 1/4, andaikan anak laki-laki dapat setengah, misalkan gak ada saudara yang lain ya sudah. Kalau misalkan laki-laki dapat lebih banyak dari perempuan ya kan mislu hadzil unsayin. Seumpama 2/1. Ya sudah diikuti. Jangan sampai ngomong gak adil nih Quran nih. Cowok 2, cewek 1. Tolong ya kayak gini kepalanya dipegang di ruqyah, Pak. Karena dia bisa ngomong gitu soalnya warisannya yang ditinggalin banyak. Kalau naudzubillah min dzalik, warisannya hutang, maka berlaku nggak 2/1 ini? Ya berlaku, Pak. Cowok nanggung hutangnya lebih banyak. Nah kalau gitu cowok boleh nggak menuntut? Kan kalau duitnya banyak nih minta setengah-setengah nih. Duh hutang setengah-setengah yuk, kayak gitu. Kalau gitu gimana? Jangan ampe mau ngambil enaknya aja, ya. Baik, saya kira itu udah 11:30. Saya mau jemput istri kan ntar ngisi di sini juga. Ini nggak saya dijawab sekarang. Iya. Cuma ingin sedikit mengatakan.
apa yang saya sampaikan benar secara fakta di lapangan. Saya punya pengalaman pahit tentang pembagian. Kenapa tadi tidak dibagi sebelum? Karena begini, ketika orang tua kita wafat, kita kan tahu berapa harta banyak. Ini yang memicu nggak mau dibagi sini, nggak mau sini segala macam. Artinya setidaknya ya ada penjelasan awal gitu. Bagi nanti. Iya, suami itu perlu sekali menceritakan kepada istri atau anaknya asetnya di mana aja. Jangan disembunyikan karena nanti pembagian nggak tahu. Kalau nggak terbuka ya kita nggak tahu. Tapi begini. Kalau udah meninggal, yang nangis juga terhadap istri. Tiba-tiba diusir. Nah itu repot. Kalau gitu tambah repot. Itu kejadian sering kata teman saya ya orang Madura. Di Madura itu sering terjadi gitu. Pas lagi tahlil, saya istri kedua, saya istri ketiga. Oh itu di luar konteks pembahasan kita lah. Tapi begini. Sekarang itu Bapak ada yang namanya konsultan waris. Konsultan waris ini biasanya akan memberikan penjelasan dan sudah banyak sekali orang-orang yang secara agama melek dan punya harta banyak, mereka sudah mengkonsultasikan dulu kepada pakar waris ini. Yang repot itu lagi-lagi ke poin awal tentang ilmunya. Balik lagi ke poin itu, itulah pentingnya ngaji. Jadi tahu solusinya. Andaikan sebelum huru hara itu terjadi orang tuanya sudah punya ilmu, saya yakin sudah disiapkan sedemikian rupa. Contoh, almarhum mertua saya kemarin meninggal. Anak-anaknya itu yang didiskusikan tinggal 2 hal aja. Ini mau dibagi warisnya langsung atau dibagi warisnya setelah 40 hari. Karena kan 40 harian dari 3 hari, 7 hari sampai 40 itu kan sedekah buat mayit. Artinya uangnya kan pakai uang almarhum biar jadi sedekah dikubur, atau mau dibagi dulu warisnya. Ya debat panjang karena isinya anaknya alim semua ya. Saya cuma dengerin doang, pintar-pintar semua. Akhirnya diputuskan langsung dibagi warisnya. Tapi ketentuannya adalah jatahnya anak cowok dipakai buat selamatan. Ya, kalau disepakati boleh nggak? Ya boleh aja. Yang penting sesuai pembagiannya. Ya sudah, itu udah menjadi fadilah daripada belajar. Nah jadi itu pentingnya belajar dulu. Dan ada hadis Nabi tidak masyhur. Faraid itu disebut sebagai nisful ilmi, separuh daripada ilmu. Dan ilmu faraid itu ilmu yang pertama hilang. Hilang dalam artian luput dari perhatian orang-orang. Terjadi atau tidak? Terjadi. Kebanyakan kita main bagi-bagi aja, main kasih-kasih aja, atau bahkan baru menyadari pentingnya faraid setelah meninggalnya seseorang. Jadi saya kira itu mungkin ya kalau misalkan di Atak Orgensi ini isinya orang-orang kaya gitu ya, mau dibuatkan khusus kajian faraid ya nggak apa-apa, urgen berarti. Saya rasa sih kajian faraid penting di Jaksel gitu ya, di Kebayoran, di daerah-daerah elit ya, atau Harapan Indah atau Sumarekon yang kaya-kaya gitu, itu penting saya kira. Karena urusan duit, baik orang yang masih ada ataupun yang nggak ada, itu yang bikin puyeng, Pak. Bikin puyeng. Apalagi kalau misalkan ya ada keluarga yang sangat ambisius dengan harta si mayit. Ini makin repot. Jangankan begitu. Keluarga pesantren aja kadang gontok-gontokan masalah beginian, Pak. Kadang. Iya. Iya, boleh. Biasanya malam menarik kepala itu di malam ganjil kalau ada hadis lah gitu. Kalau apa? Balik lagi nih. Qadar ada hadisnya. Oh, ada. Dari Ubadah ibnu Somit bilang kalau malam ganjil itu, iya, di malam ganjil itu disebutnya fil ashril awakhir atau ashril bawaqi. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa fi lailati witrin, dan pada malam-malam yang ganjil. Jelas ya redaksinya ya. Ya. Baik, saya kira itu Bapak-bapak semuanya, semoga kita senantiasa diberkahi dengan ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yes. Tadi belum selesai pembahasan itu kan. Banyak masalah.